Kembangkan diri meraih mimpi. Jurnal Laska di sini. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnal Laska. Aku Sena dan ada dua bintang tamu kita kali ini, yaitu Halo semuanya, aku Karen Krisania Raga. Dan aku Kiki Satria Perwiratama. gimana kabarnya hari ini, Olin, Mas Gigi? Baik, Sena. Mas Gigi, dengar-dengar pada bulan November kemarin, aku dengar Mas Gigi sama Olin dapat juara di Popda Kabupaten Batang, bener? Betul. Aku mau tanya nih, kira-kira awal kok bisa Mas Gigi sama Olin tertarik sama taekwondo itu gimana? Mulai siapa dulu nih? Kamu siapa? Oh ya, jadi kalau aku pribadi awal tertarik sama taekwondo itu sebenarnya dari SMP, dari kelas 7. Karena dulu bingung mau ikut ekstrakurikuler apa, terus nggak punya kesibukan juga selain belajar di sekolah. Jadinya mau coba ikut bela diri gitu. Nah, kebetulan waktu itu yang memang aku ada temennya itu di taekwondo, jadi aku awalnya sebenarnya nggak niatin sih, cuma ikut-ikutan aja, cuma FOMO aja. Terus setelah diikutin kejuaraan, ikutin beberapa lomba, jadi niat ikut taekwondo gitu. Oke, kalau Mas Gigi, Kalau aku itu awalnya diajak temen buat ikut taekwondo. Pas aku udah daftar, tapi temenku itu nggak daftar. Akhirnya aku sendiri yang daftar. Lah, mulai dari itu, karena udah terlanjur, akhirnya aku lanjutin sampai sekarang. oke, jadi awalnya Olin dari yang nyoba-nyoba terus keterusan jadi Ya, dapat betul. juara, Mas Gigi juga. Ya, Terus usaha-usaha biar bisa dapat juara itu apa aja persiapannya? Siki. paling bener. Oh ya, persiapan khususnya buat Popda atau buat kejuaraan Ya. yang lainnya, Popda aja ya. Buat- Nah, buat Popda sendiri itu 1 atau 2 bulan sebelum Popda memang udah diketatin buat latihan. Jadi selain latihan di dojang atau di tempat latihan taekwondo kita sendiri itu ada yang reguler sama ada yang TC. Nah, TC itu memang khusus buat yang mau ikut lomba, mau ikut kejuaraan, termasuk Popda ini gitu. Nah, jadi mulai diketatin, ditambah jadwal latihannya juga. Nah, terus kita 1 hari sebelum Popda kita sempat latihan bareng di sini ya, Mas? Iya, betul. Iya, betul. Kita Mas Kiki. Kalau Mas Gigi, Kalau aku sama ada latihan reguler sama TC. Nah, kalau di aku itu waktu mau kejuaraan itu yang awalnya dari seminggu 3 kali jadi seminggu 4 kali. Nah, itu ketat banget, mulai harus nurunin berat badan, terus stamina-nya harus ditambah. Banyak lah, itu pokoknya ketat banget latihannya. oke, jadi biar kita biar maksimal saat lomba kita butuh latihan yang lebih maksimal, ditingkatin gitu ya Mas Gigi ya. Ya. Nah, Mas Gigi, Olin, ada nggak sih momen yang sulit dilupain selama jadi atlet? Oh ya, kalau aku waktu itu aku sempat ikut kejuaraan di 2024. Itu kalau nggak salah Popda juga. Tapi kayak sebelum Popda itu ada kayak mana seleksinya dulu gitu. Jadi biar bisa, karena kan satu kelas atau satu under itu kalau dari satu sekolahan memang harus kirim cuma 1 gitu. Nah, itu ada seleksinya dulu. Nah, di situ aku ada yang 1 kelas atau 1 under. Nah, itu adik kelas aku. Di Sabem itu ada 2. Kalau beda ya, ada yang ngelatih di ekskul sama ada yang memang Sabem dojang. Nah, Sabem ekskul ini namanya Sabem Okta, Sabem dojang ini Sabem Usman. Nah, aku tuh sempat ngomong sama Sabem Okta waktu latihan. Sabem, aku nggak yakin deh karena adik kelas itu meskipun adik kelas dia lebih tinggi, lebih besar daripada aku gitu. Nah, di situ Sabem Okta bilang nggak apa-apa, jangan takut. Yang penting tuh jam terbangnya unggul kamu gitu. Kalau jam terbangnya udah unggul, mentalnya pasti lebih siap gitu. Nah, waktu tanding di ronde pertama itu aku kalah poin, terus kan lanjut ronde kedua itu aku udah unggul poinnya, tapi tiba-tiba aku ketendang kepalanya gitu. Nah, ketendang kepala itu aku sampai mimisan karena memang ketendangnya spesifik di hidung gitu ya. Terus aku mimisan. Nah, di situ aku sampai butuh pertolongan dari PMI gitu. Nah, terus habis itu aku sempat down karena benar-benar pusing, terus burem gitu pandangannya, sempet
mikir kayaknya nggak bisa lanjut deh. Tapi kalau itu aku nggak bisa lanjut, otomatis aku nggak bisa ikut Popda, nggak bisa lolos ke seleksi selanjutnya gitu. Jadi berhenti di situ. Nah setelah itu lihat aku kondisinya kayak gitu, itu aku yang bikin terharu adalah dua sabem aku ini, sabem yang dari Dojang dan sabem yang dari ekskul ini bener-bener meskipun mereka cara ngingetinnya nggak keras ya, mereka teriak bahasa Indonesianya bangun nggak kamu Lin gitu. Nah itu memang aku dipaksa harus bangun karena itu kesempatan terakhir aku buat ikut Popda di kelas 9 di jenjang SMP gitu maksudnya. Jadi memang dimaksimalkan, diharapkan bisa maksimal gitu. Nah terus di situ setelah dengar teriakan mereka, bentakan mereka gitu, aku jadi terbakar lagi semangatnya. Meskipun masih pusing-pusing, masih ngerasa belum bisa lanjut, itu aku harus berdiri karena itu wasit atau jurinya tuh udah yang kayak mau mundur terus mau mengisyaratkan kalau aku KO gitu, nggak bisa lanjut lagi gitu. Nah di situ aku langsung bisa gitu, terus aku berdiri lagi dan ngelanjutin dan hasilnya aku lolos gitu, menang di situ. Baru kali itu spesifik waktu dimana aku ngerasa bentakan atau support dari sabem-sabem itu sangat berharga gitu teman-teman, bisa membakar semangat lagi gitu. Oke, jadi di tengah-tengah tanding Olin jatuh cedera ya, tapi terus disuruh bangun lagi, semakin semangatin sama coachnya. Iya betul. Terus perasaan Olin kira-kira gimana pas di situ? Perasaannya aku tuh sebenarnya udah mau nangis karena itu tuh sakit, aku pusing terus benar-benar nggak bisa, ngerasa udah mau nyerah aja gitu. Tapi ya dicampur sama itu, ingat kalau ini tuh kesempatan terakhir di SMP, nggak bisa karena jenjang SMP SMA itu udah beda teman-teman. Jadi lawannya juga beda, lawannya juga anak-anak SMA, otomatis tantangannya lebih berat gitu. Nah kalau aku nggak bisa maksimalin Popda di kelas 9 itu ya otomatis SMP aku nggak dapet pengalaman apa-apa gitu. Nah mau nangis karena ya itu tadi, terus ditambah lagi mereka yang benar-benar ternyata support banget, care banget, karena umumnya kalau sabem-sabem itu ya ngurusin sesuai dojangnya gitu. Jadi mereka fokus ke dojangnya, aku kan bukan anak dojangnya salah satu sabem ini. Nah ternyata mereka berdua benar-benar care, benar-benar mau aku dapat hasil yang terbaik gitu sih. Oke, jadi Olin sempet nangis, bingung, terus disemangatin juga, jadi akhirnya bisa lolos, menang. Iya betul. Oke, terus kalau Mas Gigi? Nah kalau dari aku sendiri kan aku nggak pernah ikut latihan nih di sekolahan karena udah padat jadwal di luar, latihan di luar. Nah itu pertama kalinya aku ikut di sekolahan dan itu H-1 buat Popda. Nah situ aku berangkat lah karena mungkin latihannya beda ya, aku harus menyesuaikan dulu di sini. Nah pada saat itu aku paksa ini buat nendang ke atas. Nah nggak sengajanya itu bagian kaki kanan tuh keren banget, H-1 kok kakinya gini, apalagi kaki kanan. Padahal kaki kanan itu yang apa ya, serangan utamanya lah gitu. Nah nggak sembuh-sembuh sampai pagi, nendang itu sakit banget, susah. Nah di situ aku nggak bilang siapa-siapa, cuma bilang ke bapak sama ibu, katanya sih itu lagi mana lagi ya udah jalan aja karena emang tinggal H-1 buat ke terapi atau ke tukang pijat juga udah pada tutup semua, udah malam. Nah situ hari H pas udah mau tanding nih, sempet tak pijat-pijat dulu pakai minyak. Nah habis itu tanding ternyata bisa nih sedikit-sedikit, tapi tiba-tiba dingklang sakit lagi. Nah disitu cuma bisa pakai kaki kiri sama pakai pukulan. Nah karena kaki kiriku nggak patia mahir, nah akhirnya aku pakai pukulan sampai akhir. Nah di taekwondo ini pukulan itu cuma dapat satu poin. Nah di 1 poin ini aku dari awal sampai akhir cuma bisa pukulan, dan di situ aku dapat 5 poin dari semua pukulan itu. Tapi pada akhirnya juga kalah karena musuhnya lebih tinggi, di kondisi prima juga, sedangkan aku di kondisi yang cedera, kaki kanan nggak bisa buat tendang. Itu rasanya jengkel banget, kayak pingin marah tapi marah sama siapa. Nah di situ
udah nerima kekalahan di situ karena emang bisanya cuma segitu aja. Itu jengkel banget sama sedih. Perasaan itu campur aduk. Udah itu Popda terakhir di SMA, kondisinya malah gitu. Akhirnya nggak bisa apa-apa lagi, cuma bisa pasrah dan bersyukur apa yang bisa didapat. Oke, jadi Mas Gi cedera terus nggak bisa diobatin, nggak bisa diterapi soalnya waktunya juga singkat. Ya, Terus itu ternyata ngaruh banget pas pertandingan ya Mas Gi. ya betul. Mas Gi jadi nggak bisa maksimal. Ya, cuma bisa buat pukulan, kaki kanannya nggak bisa buat nendang, sakit banget lah pokoknya. Oke, jadi Mas Gigi juga sempat nurunin berat badan pas latihan ya. Kira-kira ada tantangan atau tuntutan nggak sih sebagai atlet taekwondo? Tentunya ada dong, kan dari pelatih juga harus dikasih tuntutan sebagai seorang taekwondo. Kalau dulu kan aku itu masuk ke berat badan itu obesitas ya. Nah, di Main Sabum karena tendangnya jadi lambat atau gimana gitu. Nah, itu disuruh tuh buat ngurusin badan, terus harus bisa split juga biar tendangnya lebih tinggi gitu. Terus dilarang buat minum es, bergadang, sama harus kalau nggak ada latihan rutin buat lari gitu. Oke, jadi cukup berat ya tantangan-tantangan gitu. Terus kalau Olin ada nggak? Oh ya, kalau aku sendiri memang beda sih sama Mas Gigi yang memang harus turun berat badan. Aku dari dulu memang berat badannya segitu-segitu aja, jadi masuk di kelas yang sesuai sama berat badan aku dan malah aku yang harus nambahin sih kalau aku. Nah, tantangannya paling sama sih, nggak boleh minum es, nggak boleh begadang. Kalau dulu sebelum deket-deket Popda kan masih bisa colong-colongan minum es, masih bisa gitu-gitu kan. Nah, ini mendekati Popda mau tampil yang maksimal, jadi memang harus komitmen sama diri sendiri buat ya itu tadi, nggak minum es, nggak makan gorengan, jam tidurnya diatur gitu, jadi performanya bisa naik gitu. Oke, jadi ada tantangan tersendiri bagi para atlet taekwondo. Kira-kira perasaan sebelum lomba atau pas latihan itu ada nggak perasaannya gimana? Ya, jadi perasaannya tuh deg-degan banget, apalagi Hamin seminggu ya, Hamin 7 itu mau Popda, itu kan udah mulai ngurus-ngurusin semuanya, udah kayak jemur-jemur peralatan dan lain sebagainya gitu, biar nanti bisa enak dipakai. Nah itu sambil mikir nih, aduh bisa nggak ya performanya maksimal, bisa nggak ya nampilin yang memang selama ini dilatih gitu. Nah jadi selama latihan tuh sambil mikir nanti di lapangan itu akan seperti apa gitu. Jadi mentalnya juga udah disiapin dari awal latihan sih. Oke, kalau Mas Gigi? Kalau aku deg-degan ya, apalagi dengar lawannya itu lebih tinggi, lebih serem gitu. Jadi kan sampai tidur pun tak tenang gitu. Nah itu karena emang udah tekad buat menang ya, latihan sebisa mungkin, sekeras mungkin lah gitu. Ya walaupun sempat deg-degan, takut gitu, karena itu juga menguji mental kita sebagai seorang atlet gitu. Ya manusiawi lah kalau deg-degan Iya. takut itu guys. Ya normal ya, perasaan sebelum tanding pasti deg-degan, Iya. bingung. Oke, terus kalau habis tanding, habis lomba, ada perasaan lega apa gimana nggak? Lega sih, karena ya ada leganya karena sama ada kecewanya dikit, karena jujur ketika atlet habis tanding itu pasti ada rasa-rasa harusnya tadi bisa lebih nih, harusnya bisa lebih bagus, bisa lebih baik mainnya gitu. Nah jadi sebenarnya mau juara berapapun atlet itu pasti punya rasa belum puas gitu. Nah jadi selain seneng ada rasa kecewanya dikit karena sebenarnya masih bisa dapat hasil yang lebih baik gitu ya. Tapi seneng juga, bangga juga sama diri sendiri karena prosesnya kan nggak gampang. Kurang lebih sih sama kayak Olin, ada senengnya, ada kecewanya. Itu sama kayak kok tadi aku kok nggak begini ya, kok aku nggak begini ya gitu. Padahal aku harusnya bisa gini, bisa gitu. Itu sempat bikin kecewa berat dan hampir nangis, tapi untungnya nggak jadi gitu. Oke, berarti ada kekecewaan tersendiri karena kita belum maksimal. Ya. Kira-kira ada nggak sih tips biar kita lebih maksimal saat mengikuti lomba?
Kalau dari aku sih latihannya jangan pernah bolos latihan. Rutin latihan, kalau setiap ada latihan ya berangkat, harus tepat waktu juga. Terus berdoa, paling penting doa untuk gimana biar kita dapat hasil yang maksimal gitu. Latihannya lebih intensif, terus minta restu orang tua lah gitu intinya. Kalau Olin, Ya, kalau tipsnya itu ya itu sih tadi latihannya itu diseriusin, apalagi kalau kita latihan itu kan ada yang namanya jadwal sparring, ada yang namanya fight gitu kan. Nah itu memang harus dari situ nyiapin bekal mental yang cukup gitu. Jadi nanti ketika tanding, karena seringkali malah sebenarnya bisa tapi kagok aja di sana ya, di lapangannya tuh karena udah takut duluan, mentalnya nggak siap gitu, jadi malah nggak bisa nampil yang terbaik gitu. Nah terus tipsnya tuh jangan ditunda-tunda. Kalau aku tuh ada namanya lari itu di waktu gitu. Nah aku selalu masih bisa ada minggu depan, masih bisa ada besok dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya nggak sampai gitu targetnya. Nah itu sih yang harus dihindari, nggak boleh ditunda-tunda. Kalau mau latihan tuh dijadwalin jam segitu ya waktunya harus nyampe segitu. Jadi fisiknya tuh memang disiapin semaksimal mungkin. oke, jadi Mas Gigi sama Olin udah tahu apa yang harus dimaksimalin, apa yang harus dilakuin kalau mau lomba lagi. Kira-kira ada harapan nggak buat kedepannya? Oh ya, harapannya semoga tahun depan atau Popdad selanjutnya, kejuaraan-kejuaraan selanjutnya itu bisa lebih maksimal latihannya, karena kan udah tahu kelemahannya juga, jadinya seharusnya bisa lebih memaksimalkan sih di kejuaraan-kejuaraan selanjutnya, di Popdad selanjutnya gitu. Kalau Mas Gigi, harapan Mas Gigi? Kalau harapan aku di kejuaraan selanjutnya bisa dapat juara 1, terus bisa lebih maksimal, lebih ngotot lagi lah buat pertandingannya. Jangan ragu-ragu. Kalau aku seringnya itu kalau tanding itu pasti ragu-ragu. Nah, itu yang masih PR buat aku. Nah aku kedepannya sih pengennya ya lebih maksimal lagi biar dapat apa yang diinginkan. Nah, tadi ada harapan-harapan dari Mas Gigi sama Olin. Semoga bisa tercapai ya. Amin. Nah, segitu dulu teman-teman podcast hari ini bareng juara Taekwondo Popda Kabupaten Batang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Bye bye.